Baik, kita ke saham-saham yang Anda rekomendasikan Pak Hans di pagi hari ini ada Tebik, kemudian juga ada SMRA, HMSP, dan juga CTRA. Untuk Tebik sendiri supportnya di level 2030, resistensi di 2300 dengan rekomendasi buy. SMRA di support 665, resistensi di 740, rekomendasi buy. HMSP support di 970 dan resistensi di 1070, rekomendasi buy. CTRA support di 1045 dan resistensi di 1185 dengan rekomendasi buy. Untuk Tebik terlebih dahulu, seperti apa analisisnya Pak Hans? Ya, kalau kita lihat ini sektor infrastruktur termasuk ya sebenarnya, tapi pergerakan sahamnya kalau kita lihat sedang agak sideways, sempat bergerak naik, tempat saat ini koreksi gitu ya. Jadi koreksi yang ada itu membuka peluang untuk akumulasi beli gitu ya sesudah pelemahan. Jadi kita rekomendasi akumulasi beli ya di 2030 gitu ya sampai dengan 2110 gitu. Nanti kalau dia turun gitu ya di bawah 2000 baru cut loss gitu. Target sementara memang resistennya ini ada di 2300 ya untuk Tebik sendiri. Oke, level terakhir di 2110. Kalau mau masuk tentunya considering level resistance yang ada tadi sampaikan, masih oke kalau mau masuk, belum kemahalan ya Pak Hans ya? Ya, kalau kita pikir sih Tebik masih cukup menarik ya. Jadi mulai swing balik ke atas, jadi bisa akumulasi beli ya. Kalau ada pelemahan bisa buying weakness untuk Tebik. Oke, sektor infrastruktur berbasis telekomunikasi ini dari beberapa analisis juga disampaikan cukup menarik, apalagi juga again masuk ke konteksnya adalah tahun pemilu begitu ya. Nah, untuk jangka menengah ke panjang Tebik menarik, ada alasan fundamental yang menguatkan kita kemudian untuk oke bisa masuk ke Tebik dengan term investasi jangka panjang. Ya, kalau kita lihat memang arah ke depan ya, memang global itu arahnya adalah teknologi gitu ya. Jadi infrastruktur telekomunikasi itu juga salah satu yang tetap menarik gitu ya posisinya. Memang saat ini periode bunga agak tinggi ya, tapi kalau bunga udah melandai di tahun depan bunga mungkin udah nggak bergerak naik lagi. Sektor teknologi dan telekomunikasi tetap menjadi pilihan yang menarik. Baik, itu tadi dia Tebik dengan support dan juga resistance. Tadi kita sudah bahas di 2300 untuk resistance ya, level masuk, untuk supportnya di 2030. Sementara itu kita akan bahas juga SMRA. Analisisnya seperti apa Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat properti mulai menunjukkan geliat ya sesudah beberapa tahun cukup tidak bergerak gitu ya sektor ini. Eh, Mungkin booming terakhir properti itu di 2013, kemudian demand masih ada sampai 2015, kemudian sektor ini relatif agak tertekan turun, apalagi periode pandemik gitu ya. Tapi seiring berakhirnya pandemi COVID-19, booming di sektor komoditas gitu ya, dan kita tahu bahwa orang punya kemampuan daya beli ya pasca pandemik, jadi sektor properti kembali menarik gitu. Mhm. Memang biasanya kita juga masih menunggu untuk bunga yang rendah ya. Biasanya kalau periode bunga rendah, sektor properti tentu akan cukup menarik gitu. Tapi oleh karena itu kita masih rekomendasi beli ya untuk Sumarekon posisi 665 sampai dengan 700 ini area akumulasi beli kita gitu ya. Oke. Kita baru turun jual itu di 630 gitu ya. Target di jangka pendek di 740 untuk Sumarekon. Baik, ini untuk level terakhir ada di 700 masuk ke area beli. Tadi Anda menyampaikan untuk resistensinya sendiri cukup pendek dari level support begitu, artinya ini mainnya untuk jangka pendek saja ya untuk SMR Pak Hans? Ya, memang ini di trading di jangka pendek ya, memang Baik, geraknya menjelang resisten ya sesudah koreksi yang terjadi. baik. Dua saham lagi kita akan bahas usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast di segmen Market Buzz, dan saya masih berbincang bersama Pak Hans Kueh, pengamat pasar modal. Tadi kita sudah bahas mengenai dua saham pilihan pagi hari ini dari Pak Hans, ada Tebik dan juga SMRA. Berikutnya ada HMSP. Analisisnya seperti apa Pak Hans? Ya, industri rokok ya memang beberapa waktu lalu agak terbeban karena cukai ya yang cukup tinggi gitu.
Tapi nampaknya pasar saat itu menghargai harga rokok terlalu rendah gitu ya. Jadi ada rebound. Saat ini konsolidasi gitu ya, tapi memang kalau kita lihat tahun pemilu selalu bagus untuk industri rokok juga ya. Jadi kita pikir ini punya peluang gitu ya. Jadi kita rekomendasikan di 980 gitu ya sampai dengan area 1000 ini area untuk akumulasi beli kita. Cut loss nanti di bawah 970, target kita untuk ini di 1050 ya untuk jangka pendek gitu. Harapannya kalau bisa break mungkin dia bisa kembali ke 1200-an untuk HM Sampurna sendiri. Oke, baik. Ini selama 3 bulan, 1 bulan dan juga mingguan, bahkan hari ini juga dibuka melemah begitu. Level terakhir ada di 945 masuk di level support yang menarik untuk bisa masuk ya Pak Hans ya. Ya, memang kalau kita lihat sebenarnya Sampurna kalau secara teknikal ini agak konsolidasi ya pergerakannya, jadi membuka peluang untuk akumulasi beli. Oke, bahkan tadi menyampaikan untuk level supportnya di 970, sekarang sudah masuk ke 945. Ada level support berikutnya nggak yang menarik untuk dicermati untuk HM Sampurna? Ya, mungkin kalau kita lihat di periode konsolidasi ini harapannya dia nggak turun di bawah 960 ya. Jadi Hmm. kalau di 950 mungkin kita harus cut loss ya. Artinya trennya kembali bergerak turun ke bawah. Baik. Dibandingkan dengan produsen rokok lainnya, seberapa inovatifkah HMSP? Ini kita ingin menggali dari sisi fundamentalnya nih Pak Hans. Karena kalau kita lihat produsen rokok yang lain, mereka cukup inovatif dengan menghasilkan ataupun memproduksi beberapa alat yang berbasis teknologi lah begitu ya untuk meningkatkan konsumsi rokok begitu. Nah, HMSP sendiri seperti apa? Ya, kalau kita lihat hampir semua industri rokok itu membuat beberapa inovasi ya, untuk orang merokok dan berusaha mendekatkan rokok itu ke kaum muda gitu ya, dengan membuat merokok itu seperti tren yang menarik gitu ya. Jadi dengan teknologi gitu ya posisinya. Tapi memang kalau kita lihat industri rokok sendiri memang agak tertekan gitu ya, karena memang saat ini global itu mulai masuk ke satu konsep namanya sustainability finance ya, di mana orang berharap perusahaan itu banyak melakukan kebaikan Hmm. dalam operasinya. Karena perusahaan yang melakukan kebaikan itu cenderung akan punya pertumbuhan yang jangka panjang gitu. Nah, jadi tentu orang ingin invest di perusahaan-perusahaan yang memberikan kebaikan, manfaat gitu ya. Hmm. Dan industri rokok itu mungkin tidak terlalu dianggap memberikan manfaat banyak pada orang gitu ya. Termasuk juga kalau kita perhatikan perusahaan-perusahaan tambang fosil gitu ya, yang dianggap itu pemanfaatan tambang fosil itu dalam jangka panjang merusak bagi bumi sendiri gitu, sehingga itu yang menjadi tekanan gitu. Tetapi kalau kita lihat tentu prosesnya transisi gitu ya, jadi tidak serta-merta itu terjadi gitu ya. Artinya rokok biarpun semua orang berkata bahwa itu tidak sehat, tetapi masih banyak juga orang suka dengan rokok gitu posisinya. Termasuk juga kalau kita lihat kan dampak dari seperti undang-undang kesehatan tadi ya, yang di mana memang sebagian LSM inginnya pemerintah jor-joran untuk mensupport kesehatan gitu. Tetapi kalau kita lihat orang kalau masih merokok kemudian sakit, kemudian minta support kesehatan, tentu itu juga jadi masalah juga. Mhm, mhm. Ya, untuk sektor-sektor seperti rokok dan juga mining berbasis fosil akan ada sentimen terkait dengan apa semacam review kembali lah terkait dengan proyek-proyek realisasi investasi ataupun pendanaan karena masuk ke dalam sektor yang belum terlalu memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan begitu ya. Oke, kita tinggalkan analisis untuk HMSP, kita ke CTRA. Seperti apa Pak Hans? Ya, kalau kita lihat ini juga properti ya, tentu properti kita pikir menarik ya, dan terlihat kinerja perusahaan properti mulai mengalami peningkatan. Secara siklus properti kelihatannya sesudah pemilu mungkin properti akan lebih booming gitu ya. Jadi tentu saham-saham berbasis properti bisa diakumulasi beli gitu. Jadi kita rekomendasi beli untuk CTRA di 1125 sampai 1150 gitu ya. Memang saat ini
selama di atas 1040 itu masih dalam tren naik, kita menunggu penembusan resisten di 1185 gitu ya. Kalau bisa tembus level ini kita pikir mungkin dia akan bergerak ke 1250-an ya untuk CTRA. Baik, level terakhir 1145 masih terlalu mahal untuk bisa masuk ya, karena level support yang Anda sampaikan di 1045, betul Pak Hans? Ya, mungkin di area saat ini bisa akumulasi beli ya, Hmm, sampai 1045 itu, kalau dia tembus di bawah itu mungkin trennya berubah turun ya, jadi baru kita cut loss. Tapi, sampai level ini sih akumulasi pelan-pelan untuk CTRA. baik. Itu tadi ya saham-saham yang direkomendasikan ada Tebik, SMRA, kemudian juga ada HMSP dan juga CTRA, semuanya direkomendasikan buy. Kita ke proyeksi dan pergerakan IHSG di hari ini Pak Hans, kira-kira apa saja yang diantisipasi oleh investor dan nampaknya sentimen-sentimen apa saja yang nampaknya akan mendukung kinerja dari IHSG di pergerakan perdagangan hari ini? Ya, sebenarnya pasar Amerika libur ya, tetapi pasar Eropa tadi pagi tertekan turun ke bawah gitu. Jadi sekarang pelaku pasar pertama menantikan testimoni dari Jerome Powell gitu ya. Karena Federal Reserve sesudah menahan kenaikan suku bunga mereka, mengatakan ada 2 kali lagi kenaikan. Jadi pasar sekarang berhati-hati dan menantikan kira-kira 2 kenaikan tersebut kapan akan terjadi. Masalah besar yang dihadapi Amerika saat ini adalah inflasi inti ya. Biarpun inflasi secara umum turun cukup banyak gitu ya ke level 4%-an, tetapi inflasi inti masih di 5,3 gitu. Hmm. Ini yang menyebabkan pasar menanti gitu ya kira-kira sampai kapan Federal Reserve akan menaikkan suku bunga. Kelihatannya bulan Juli ada satu kenaikan, kemudian mungkin di sekitar Oktober atau November ada satu kenaikan dari Federal Reserve ya, sebelum berhenti dan baru tahun depan menurunkan tingkat suku bunga mereka. Faktor lain adalah pasar menanti People Bank of China gitu ya. Kita lihat beberapa data terakhir Tiongkok melambat ekonominya, memberikan indikasi tekanan pada negara tersebut, dan pasar mengharapkan People Bank of China memberikan lebih banyak stimulus ya, salah satu dengan menurunkan tingkat suku bunga gitu. Dan ini punya pengaruh ya, kalau Tiongkok melambat tentu punya tekanan pada harga komoditas, dan tentu ini juga ada sentimen negatif pada pasar kita. Baik, itu tadi dia beberapa analisis yang sudah disampaikan terkait dengan pergerakan IHSG hari ini dan juga saham-saham yang Anda rekomendasikan. Pak Hans, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Tentu saja seluruh keputusan investasi kembali ke Anda, pemirsa dan juga investor dari IDX Channel. Dan Pak Hans, sukses selalu, sampai jumpa.